Perkenalkan, nama saya Mustafa Nalahyar dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan 22 dengan NIM 22C10073. Saya di sini akan memberikan video reaction terhadap video Damai dan Sejahtera. Jadi yang saya tangkap dari video tersebut atau saya pahami dari video tersebut adalah perdamaian dunia merupakan tujuan utama dari kemanusiaan dan damai memiliki banyak arti. Arti kedamaian berubah sesuai dengan kalimat. Ada dua kalimat, yaitu satu, perdamaian dapat menunjukkan kepersetujuan mengakhiri sebuah perang. Kedua, damai juga dapat berarti sebuah keadaan tenang. Dalam bahasa Roma kuno, untuk damai adalah pax yang didefinisikan sebagai absentia belli, ketiadaan perang. Lalu untuk sejahtera sendiri, sejahtera dapat memiliki arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan keadaan yang baik. Dalam istilah ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Kebijakan sosial menunjukkan kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fakta-fakta mengatakan bahwa sejarah membuktikan damai sejahtera susah sekali dicapai. Ambisi berkuasa, strategi politik kotor, kebencian, dendam, kecemburuan, dan mengubah dunia menjadi damai sejahtera tidak mudah, sehingga kita mencoba melatih untuk menjadikan diri kita damai sejahtera dengan habitus atau kebiasaan yang mendukung damai sejahtera ke depannya. Lalu saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan di video tersebut. Saya akan menjelaskan atau memberi gambaran tentang keseharian saya hari ini pada tanggal 20 Oktober 2022. Saya mengawali hari saya jam 5.30. Jam 5.30 itu saya bangun, lalu dilanjutkan sholat subuh jam 5.35. Saat sholat subuh ke kamar mandi itu jam 5.50. Di kamar mandi saya sikat gigi, cuci muka, dan lain-lain. Lalu selepas dari kamar mandi pada jam 6.30 saya bermain game. Habis bermain game sampai jam 8.30 atau jam setengah 9 saya mandi pagi. Selepas mandi pagi saya mengantar kakak untuk bekerja. Saat saya mengantar kakak untuk bekerja, saya juga pergi ke kampus pada jam 9.30 dan bersiap untuk mengikuti kuliah jam 1. Lalu jam 12.30 kuliah selesai. Selesai kuliah, saya membeli makan siang. Setelah makan siang, saya pulang ke kos pada jam 13.10. Sesampainya di kos, saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, saya menghibur diri dengan membaca komik sampai jam 15.45 atau jam 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang seperempat saya sholat asar. Selepas sholat asar saya mandi sore. Selepas mandi sore saya menunggu kuliah jam kedua pada jam 16.40. Lalu pada jam 5 saya mengikuti jam pelajaran. Nah, selanjutnya itu saya mengikuti jam pelajaran sampai saya membuat video ini. Lalu kutipan ayat yang menjelaskan tentang keseharian saya tersebut adalah Surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, yang artinya saya harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mensyukuri semua nikmat Tuhan. Lalu ada surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kami kepada kami apa yang tersanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dalam kutipan ayat tersebut dijelaskan, artinya Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, maka dari itu, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah yang diberikannya. Lalu ada surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yang menjelaskan bahwa setiap kesulitan maka akan selalu ada kemudahan. Jika kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kesulitan berarti, dan kita akan diberikan kemudahan setelah mendapatkan kesulitan tersebut. Lalu ada surah At-Tolak ayat 2-3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari kutipan ayat tersebut bisa disimpulkan, selama kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar walaupun sulit apapun masalah yang dihadapi. Jadi kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah. Lalu pada surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berdukacita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikannya orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dari kutipan ayat tersebut kita bisa menyimpulkan, kita jangan pernah berpasrah diri kepada Allah, karena selama kita tetap bertakwa dan beriman kepada Allah dan berusaha untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan selalu membantu kita dengan pertolongan yang tidak terduga. Lalu ada surat Al-Imran ayat 139 yang menjelaskan tentang perdamaian, dan yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Dalam video tersebut, dalam kutipan ayat tersebut, itu menjelaskan bahwa kita sebagai orang tidak perlu merasa paling tinggi derajatnya, yang artinya selama kita tetap merasa rendah hati atau rendah diri, sehingga kita harus tetap rendah hati dan rendah diri agar kita tidak merasa sombong dan yang akhirnya malah menciptakan perpecahan, dan itu adalah salah satu hal yang tidak mungkin bisa dicapai. Jika itu terjadi, maka kedamaian dan kesejahteraan, maka itu adalah sesuatu yang sangat susah dicapai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.